Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class Ekonomi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Siti Rihayati SPD. Ya, di sini saya selaku guru ekonomi bisnis ya. Hari ini akan menjelaskan materi mengenai masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini terdapat dalam kompetensi dasar 1 mata pelajaran ekonomi bisnis. Ya, untuk menjawab masalah ekonomi tadi ada 3 pertanyaan yang harus diketahui oleh para peserta didik. Yang pertama yaitu what atau apa. Yang kedua how, berapa atau bagaimana. Yang ketiga yaitu for whom atau untuk siapa. Nah, ketiga pertanyaan tadi maksudnya adalah dalam kasus ekonomi ini maksudnya yang pertama what ya. What itu apa barang dan jasa yang diproduksi. Yang kedua how. How ini bisa diartikan bagaimana dan atau berapa ya. Bagaimana barang dan jasa diproduksi atau berapa barang dan jasa diproduksi. Lalu yang ketiga for whom. For whom itu untuk siapa. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Yang keempat, indikator yang keempat ini siswa juga harus bisa mendeskripsikan sistem ekonomi sesuai pengertian yang benar. Dan yang terakhir, sistem ekonomi diklasifikasikan sesuai dengan macamnya. Nah, masalah ekonomi ini terdapat beberapa pendapat menurut para ahli atau para pakar. Yang pertama yaitu masalah ekonomi menurut ahli ekonomi klasik. Ahli ekonomi klasik ini mendeskripsikan jadi 3. Yang pertama yaitu produksi. Produksi itu apa sih? Produksi adalah kegiatan menciptakan suatu produk berupa barang atau jasa. Lalu yang kedua distribusi. Nah, setelah produk itu diproduksi atau dibuat, langkah berikutnya adalah kegiatan pendistribusian. Pendistribusian itu adalah kegiatan pengiriman. Pengiriman dari siapa ke siapa? Yaitu ke produsen ke konsumen. Nah, yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau mengonsumsi produk barang atau jasa. Ya, ini yang mengonsumsi otomatis adalah seorang konsumen. Nah, berikutnya adalah masalah ekonomi menurut ahli ekonomi mikro dan ekonomi modern. Ya, kalau tadi yang pertama menurut ahli ekonomi klasik, yang kedua ini adalah menurut ekonomi mikro dan ekonomi modern. Nah, mereka menjabarkan bahwa masalah ekonomi berhubungan dengan jenis barang yang akan diproduksi. Nah, jenis barang yang akan diproduksi ini berarti menjawab pertanyaan tadi yang pertama what. What itu berarti apa? Apa jenis barang yang diproduksi, gitu ya. Lalu yang kedua, dan berapa jumlahnya serta bagaimana memproduksi. Nah, jawaban berapa jumlahnya serta bagaimana memproduksi ini adalah pertanyaan yang kedua tadi, yaitu how. Nah, untuk yang ketiga, dan untuk siapa barang diproduksi, berarti ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang ketiga tadi, yaitu for whom atau untuk siapa. Nah, berikutnya adalah solusi mengatasi masalah ekonomi. Ada beberapa solusi untuk mengatasi masalah ekonomi ya. Yang pertama, mengadakan pilihan yang tepat untuk bertindak, memanfaatkan biaya peluang, menentukan skala prioritas, pengelolaan keuangan, dan yang terakhir, penerapan sistem ekonomi yang tepat. Maksudnya apa? Nah, saya akan menjelaskannya dalam slide berikutnya. Nah, saya berikan langsung contoh kasusnya ya. Yang pertama, membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. Ini adalah solusi yang pertama. Contohnya adalah Andi membuat beberapa pilihan mengenai kebutuhan dan keinginan. Ini ada kata-kata Andi membuat beberapa pilihan. Ini maksudnya kalau sesuai judul adalah membuat pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat apa? Di sini kasusnya adalah antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan itu kita tahu pengertiannya itu sangat berbeda, walaupun hampir sama tapi sangat berbeda. Yang pertama adalah kebutuhan.
kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi ya oleh manusia. Karena jika tidak ada kebutuhan tersebut, maka akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Contohnya kebutuhan untuk makan, pakaian, tempat tinggal, gitu ya. Lalu yang kedua adalah keinginan. Keinginan ini sesuatu yang tidak harus dipenuhi, karena jika tidak ada barang tersebut, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Nah, di sini contohnya adalah Andi ingin membeli HP, namun kebutuhan alat tulis Andi belum dipenuhi. Di sini ada beberapa keinginan dan ada kebutuhan. Mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan? Nah, ingin membeli HP ya, Andi ingin membeli HP. HP di sini berarti maksudnya apa? Berarti kan keinginannya Andi untuk membeli HP. Berarti HP ini termasuk keinginan. Namun kebutuhan alat tulis Andi belum dipenuhi. Kebutuhan alat tulis. Nah, alat tulis ini kan sesuatu yang penting karena untuk kebutuhan sekolah Andi. Sehingga Andi harus membeli dulu nih yang namanya alat tulis karena sesuatu yang sangat penting. Di sini berarti ada prioritas atau ada pilihan yang tepat yang harus Andi pilih antara membeli HP dan membeli alat tulis. Jadi kalau Andi ini sebagai siswa yang bijaksana, otomatis dia harus membeli alat tulis terlebih dulu dibandingkan dengan membeli HP. Nah, berikutnya yaitu memanfaatkan biaya peluang. Contohnya saja ya, di sini ada Tono dan Tony, dia ingin bertamasya ke Guci. Mereka harus membayar biaya transportasi sebesar 20.000. Nah, 20.000 itu untuk apa? Untuk membeli bensin. Selain itu, Tono dan Tony juga harus membeli tiket masuk sebesar 15.000 per 2 orang. Nah, biaya masuk untuk ke tempat wisatanya sebesar 30.000 per 2 orang, sehingga per satu orangnya membayar 15.000. Nah, berikut ini adalah rincian biayanya. Tadi diketahui Tono dan Tony mengeluarkan biaya transportasi untuk bensinnya sebesar 20.000, untuk membayar biaya tiket masuknya sebesar 15.000, dan untuk membayar biaya tiket pemandiannya sebesar 30.000. Jadi totalnya adalah 65.000. Nah, jika dilihat dari pemasukan, karena Tono dan Tony ini kan dia belum bekerja ya, sehingga pemasukannya dia itu hanya mengandalkan dari uang saku orang tuanya. Tono dan Tony tiap harinya mendapat 20.000. Nah, 20.000 itu per orang, sehingga kalau Tono dan Tony 2 orang, mereka total mendapatkan 40.000. Nah, uang 40.000 itu yang seharusnya bisa dia peroleh mungkin untuk dia tabung atau untuk membeli jajan gitu ya, dia harus mengeluarkan uang malah bahkan lebih dari 40.000 ya. Tadi totalnya adalah berapa? 65.000. Dia harus mengeluarkan uang 65.000 untuk bertamasya ketimbang dia untuk menabung. Nah, di sini berarti biaya peluangnya yaitu pendapatan uang saku yang tidak jadi didapat atau tidak jadi diperoleh Tono dan Tony, karena Tono dan Tony memilih untuk pergi berwisata, yaitu 40.000 per harinya ya. Jadi dia malah harus menambah uang 25.000 lagi untuk berwisata ke Guci. Berikutnya adalah menentukan skala prioritas. Nah, menentukan skala prioritas ini contohnya ya, Salsa memiliki berbagai kebutuhan, namun ia harus membuat skala prioritas untuk menentukan apa saja yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, di sini kasusnya adalah Salsa itu ingin membeli baju lebaran. Namun di sisi lain Salsa juga harus membeli kuota pakai data. Untuk apa? Untuk mengikuti tes semester. Di sini ada dua yang harus Salsa pilih, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dari kedua keinginan tersebut. Yang pertama ingin membeli baju lebaran, yang kedua ingin membeli paket data untuk ikut tes semester. Kira-kira mana dulu nih yang harus dipilih oleh Salsa gitu ya. Salsa yang pertama langkahnya adalah harus membuat skala prioritas kebutuhan mana saja yang lebih penting. Nah, di sini kasusnya Salsa membeli paket data terlebih dahulu dan dia menunda untuk membeli baju lebaran. Nah, mengapa seperti itu? Karena Salsa beranggapan bahwa
dia masih bisa menggunakan baju lebaran tahun kemarin begitu. Jadi dia memprioritaskan untuk membeli paket data terlebih dahulu karena dia harus mengikuti tes semester. Ya, berikutnya adalah pengelolaan keuangan ya. Kalau pengelolaan keuangan sangat mudah sekali. Ya, hampir sama sebetulnya kayak tadi. Misalnya kalian sebagai siswa dapat uang saku dari orang tua 10.000. Nah, 10.000 itu untuk apa saja? Misalnya untuk transport 4.000, masih ada sisa 6.000. 4.000-nya untuk jajan gitu ya. Total masih ada 2.000 sisanya. 2.000 bisa kalian tabung. Jadi pengelolaan keuangan ini tergantung kalian masing-masing ya, masih bisa diterapkan oleh kalian sendiri, masing-masing individu berbeda. Nah, di sini yang terakhir adalah penerapan sistem ekonomi yang tepat. Maksudnya apa? Di sini pemilihan aturan-aturan sistem ekonomi yang tepat dapat mengurangi masalah-masalah ekonomi. Nah, kalau di sini itu berarti kita tidak bisa menerapkan secara individu ya. Kalau tadi kan Tono dan Tony, Andi, Salsa itu kan masih diterapkan individu. Kalau kaitannya dengan sistem ekonomi ya berarti tidak bisa diterapkan secara individu, tapi secara nasional. Nah, di sini contohnya adalah Indonesia ya, bahkan dunia sedang menghadapi masalah pandemi COVID-19. Nah, secara otomatis kan akan mempengaruhi perekonomian secara lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Untuk itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus menerapkan sistem ekonomi yang tepat supaya negara tidak mengalami krisis moneter. Nah, kita ketahui bersama ya, krisis moneter ini terjadi pada tahun 1998. Inflasi ya, penurunan mata uang itu sangat terjadi besar-besaran di tahun 98 tersebut. Nah, di sini di tahun 2020 ini Indonesia benar-benar harus menerapkan sistem ekonomi yang tepat supaya tidak terjadi lagi kasus di 1998 di mana Indonesia mengalami sistem ekonomi yang sangat lemah sehingga terjadi krisis moneter. Nah, di era pandemi ini sangat sekali berdampak kepada ekonomi Indonesia. Ya, banyak pengangguran di sana sini, ya, banyak PHK, banyak sekali kasus-kasus kematian, sehingga ini sangat berdampak sekali kepada sistem ekonomi di Indonesia, sehingga pemerintah selaku pembuat kebijakan harus menerapkan betul-betul sistem ekonomi yang tepat. Nah, terima kasih kepada semua pemerhati. Demikian video presentasi dari saya mengenai masalah